Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fides dimanapun berada. Hari Minggu di tanggal 28 Maret 2021, tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjadi sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, di mana terorisme melancarkan aksinya di Gereja Katedral Kota Makassar. Dalam sejarahnya, Gereja Katedral ini adalah salah satu gereja tertua yang dimiliki umat Katolik di Kota Makassar. Beberapa informasi yang kita baca, kita dengarkan dari berbagai sumber media menyebutkan bahwa pengeboman yang dilakukan oleh teroris tersebut berupa bom bunuh diri di sekitaran pintu masuk Gereja Katedral. Informasi terakhir yang kita dengarkan, tidak ada korban jiwa, tetapi banyak jemaat yang terluka akibat terkena serpihan-serpihan pecahan bom. Kalau kita misalnya melihat di layar CCTV yang sedang viral tersebut, kita bisa ikut merasakan begitu dahsyat daya ledak yang diakibatkan oleh bom bunuh diri tersebut. Dan informasi yang kita dengarkan juga, setelah ledakan ada banyak potongan-potongan tubuh manusia yang berhamburan di sekitar gereja katedral tersebut. Ini adalah salah satu aksi terorisme yang tidak sekedar menjadi seremonial tidak keprimanusiaan saja, tetapi ikut melukai nurani kemanusiaan yang selama ini dibangun di atas pri kemanusiaan dan nilai-nilai nurani kemanusiaan kita. Gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu telah melukai kedamaian, persatuan, dan solidaritas yang kita bangun dan kita rawat selama ini. Dan solidaritas, toleransi yang diwariskan oleh para orang-orang terdahulu kita, yang sebenarnya tugas kita adalah menjaga dan merawat sikap toleransi tersebut, tetapi ada oknum yang mencederai sikap toleransi yang kita bangun dan kita jaga selama ini, yaitu pengeboman bom bunuh diri yang terjadi di gerbang masuk Gereja Katedral yang terletak di Jalan Kajaulido tersebut. Begitu besar peranan sebuah agama di dalam memengaruhi persepsi pikiran kita. Ada yang menjadikan agama sebagai sebuah kerangka untuk menjadi bijaksana, arif, dan membangun sikap kemanusiaan. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan agama sebagai sebuah doktrin, ajaran, ideologi, untuk menjadikan agama tertentu sebagai sebuah lokomotif, landasan dalam melakukan kekerasan kemanusiaan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam ajaran-ajaran agama tertentu yang kita anut, ajaran untuk membangun, mendakwahkan agama kita haruslah dilakukan. Tetapi
cara-cara yang harus pun dilakukan untuk mendakwakan sebuah agama adalah cara-cara terhormat dan menghargai kemanusiaan. Dan ini tidak dilakukan oleh para teroris. Beberapa waktu yang lalu, ketika sebelum terjadi ledakan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, teroris-teroris yang bermukim di Makassar diamankan oleh pihak aparat keamanan dan dibawa ke Jakarta. Informasi juga yang kita dengar dari berbagai media massa, media online, menyebutkan bahwa aksi pengeboman tersebut adalah bentuk balas dendam atas tertangkapnya beberapa teroris yang dibawa ke Jakarta tersebut. Tetapi bagaimanapun motifnya, tidak pernah ada satu prinsip yang mengajarkan bahwa kekerasan boleh dilakukan atas nama agama. Padahal dasarnya agama adalah sebuah konsepsi kedamaian, konsepsi rahmat yang tidak sekedar wacana, tetapi dia berupa terapan-terapan yang harus diaplikasikan kepada seluruh alam semesta, baik manusia maupun bukan manusia. Terorisme adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang kejahatan itu erat kaitannya dengan ketidak berperi kemanusiaan, dan terorisme telah mencederai sebuah agama sebagai sebuah basic dan gerakan teroris yang banyak dipersepsikan oleh kelompok-kelompok tertentu, individu tertentu sebagai sebuah agama kekerasan. Tugas-tugas intelektual sebagai seorang pemikir Muslim harus mampu menggambarkan agama Islam yang banyak dianggap sebagai sebuah gerakan agama yang dianut oleh teroris, harus mampu dijelaskan, dijabarkan secara konseptual, bahkan secara aplikatif, bagaimana Islam sebagai sebuah agama rahmatan lil alamin mampu menaungi, merahmati seluruh alam semesta. Karena kalau kita menelusuri jejak dan gerakan filosofis yang dibangun oleh terorisme, jihad menurut mereka, jihad adalah sebuah landasan kerangka dasar mereka melakukan terorisme. Mereka melakukan gerakan-gerakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita tahu di antara kita banyak yang secara pemikiran keagamaan sangatlah ekstrim. Bahkan ada beberapa orang, individu yang secara konseptual mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Inilah salah satu, walaupun tidak terlibat secara aksi, tetapi secara pemikiran mendukung gerakan-gerakan jihad seperti itu. Beberapa wawancara yang pernah disampaikan kepada salah satu tokoh yang pernah terlibat terorisme, yang saat ini direkrut oleh Badan Penanggulangan Terorisme, menyebutkan, bahkan kalau kita menyebutkan teroris-teroris yang telah tobat tersebut, pernah memberikan sebuah uraian bahwa saya sebagai seorang teroris yang pernah terlibat peledakan bom bunuh diri, bahkan pernah menjadi otak dari pelaku bom bunuh diri tersebut, hanya dalam beberapa hitungan menit saya bisa mendoktrin seseorang untuk masuk ke ranah tersebut hanya dengan membaca beberapa dalil-dalil keagamaan. Mereka sudah bisa ikut ke saya. Nah, letak dan kesalahan kita sebagai orang yang beragama misalnya adalah ketidakmauan kita mempelajari konsepsi agama secara rasional.
Kita menganggap bahwa beragama dengan menghilangkan nyawa seseorang, beragama dengan cara mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu adalah sebuah keberhasilan kita beragama. Ada pula orang yang mengatakan bahwa ketika saya berhasil mensikut, mendiskreditkan, dan ketika saya mampu menyudutkan orang yang berbeda agama secara argumentasi, maka saya lah pemenang dari agama tersebut. Memang setiap agama akan mengklaim agamanya lah yang paling benar. Tetapi prinsip-prinsip teologis yang dibangun seperti itu tidak harus diaplikasikan bahwa karena agama saya yang paling sempurna, lantas saya akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat mencederai kemanusiaan orang lain. Gerakan dan bentuk bom bunuh diri yang dilakukan oleh terorisme seperti kasus di gereja katedral menjadi satu bentuk muhasabah bagi kita agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi lagi dan tidak menimpa siapapun, kelompok apapun, dan agama apapun itu. Dan kita juga harus bermuhasabah. Semoga kita, keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat kita tidak terlibat atau tidak terdoktrin untuk mengikuti ajaran-ajaran seperti itu yang dapat melukai, menyakiti perasaan dan fisik orang lain. Cukup kejadian ini sebagai bentuk akhir dari gerakan-gerakan yang tidak berperi kemanusiaan. Mari kita menjaga agama kita secara terhormat, menjadikan agama kita sebagai agama yang memberikan rahmat bagi siapapun itu, sehingga nilai-nilai kedamaian akan lahir dari sebuah konsepsi agama yang rasional dan beradab. Semoga pihak keamanan dapat mengusut tuntas semua kelompok yang terlibat dalam gerakan-gerakan terorisme tersebut. Kita ingin beragama, kita ingin beribadah secara damai tanpa diganggu oleh siapapun, sehingga relasi keagamaan, relasi kemanusiaan dapat terjalin antara satu kelompok agama tertentu dengan kelompok agama lain dapat terjaga dengan baik. Sekian dan terima kasih.